Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afid Mahaputra Darmawan. Saya biasa dipanggil dengan Afid. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara 5. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya dari kelompok 10. Saya kebagian tugas untuk memahamkan atau memberikan materi tentang asas-asas penyelenggaraan kehakiman yang ada di Indonesia. Ada beberapa asas atau prinsip dalam kehakiman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada prinsip ideologi, maksudnya itu prinsip yang berdasarkan dari Pancasila. Yang ketiga itu ada prinsip negara hukum yang berdasarkan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada prinsip efisien. Maksudnya dari efisiensi itu apa? Maksudnya itu cepat, sederhana, dan biayanya dapat dijangkau. Yang pertama itu adalah peradilan dilakukan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu di sini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 UKK yang menyatakan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai juga dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut keyakinannya tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat kita memiliki hak untuk memeluk agama yang kita percayai, dan juga kita wajib, apabila kita sebagai penduduk negara ini, kita wajib memiliki agama atau keyakinan adanya Tuhan. Jadi selama kita menempati dan menjadi penduduk di Indonesia, kita harus wajib memiliki agama, dan kita harus wajib meyakini bahwasanya Tuhan itu ada, dan kita memiliki hak untuk memeluk agama yang kita percayai atau kita yakini. Konsep keadilan yang dianut ini hanya saja konsep ini tidak bersifat mutlak, karena Indonesia juga beragam, memiliki macam-macam agama yang ada di negara kita ini. Jadi konsep ini tidak mutlak karena Indonesia juga menganut prinsip ideologi atau berdasarkan Pancasila yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua, peradilan dilakukan berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 10 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm. Maksudnya itu adalah norma atau kebiasaan dari masyarakat dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum maupun moral bangsa. Nilai persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk terwujudnya nasionalisme. Maksudnya, kita sebagai masyarakat harus berpegang teguh pada ideologi kita. Kita harus melakukan apa-apa yang telah dinyatakan dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, agar terwujudnya nasionalisme. Siapa sih yang tidak ingin terwujudnya ini? Oleh karena itu, marilah teman-teman kita berpegang teguh pada dasar kita Pancasila, dan kita harus senantiasa melakukan apa-apa yang telah didasarkan oleh Pancasila. Yang ketiga, kewenangan peradilan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya, bagi seorang hakim yang akan menjalankan suatu peradilan dalam suatu kasus, dia harus bersifat adil, dia harus bersifat mandiri, dan tidak boleh ada pihak-pihak luar yang mengganggu akannya jalan dari peradilan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus bersifat adil dan mandiri. Mungkin itu maksud dari kewenangan peradilan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Langsung saja lanjut ke slide selanjutnya. Dan ini adalah
prinsip atau asas yang terakhir teman-teman, yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka dapat kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif, dan biayanya itu sangat dijangkau oleh masyarakat. Jadi apabila ada suatu kasus atau masalah dalam peradilan, itu harus cepat, harus efisien, harus efektif. Maksudnya agar masalah ini tidak terus menerus dari tahun ke tahun, seperti yang kita ketahui masalah Ferdy Sambo itu kan kayak terlalu lama tidak segera diselesaikan. Dan di peradilan itu haruslah biayanya dijangkau oleh masyarakat, karena kita sebagai masyarakat dan penduduk Indonesia memiliki hak atas mendapatkannya suatu peradilan. Apabila biaya itu mahal dan sulit sekali dijangkau, maka itu sangat membebankan bagi kita masyarakat Indonesia. Mungkin itu semua hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.